kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Bu. Luar Bu biasa. Fajaria gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik. Novi. Nah, sekarang karena kita pelajaran bahasa Indonesia ini di jam terakhir, nah anak-anak jangan mengantuk ya. Kita harus semangat, tetap fokus ya. Fokus. Oke, Bu. Semangat, Bu, semangat. Semangat. Iya, kalau gitu sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya, KM-nya. Ipi, silakan pimpin doa untuk teman-temannya. Siap, Ibu. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran bahasa Indonesia dimulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa diaminkan. Ya, terima kasih ya Ipi sudah memimpin doa. Baik, sekarang Ibu cek dulu ya. Hari ini Ibu absen dulu. Alpia ada? Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Anita. Sakit, Bu. Oh, Anita sakit. Sudah berapa hari nih Anita sakitnya? Sudah 2 hari, Bu. Oh, sudah 2 hari. Nah, nanti kalau misalnya sudah 3 hari, kalian konfirmasi ke wali kelas ya untuk menengok Anita. Kenapa Anita bisa sampai sakit lama, takutnya dia sakitnya parah atau apa gitu ya, konfirmasi ya. Ya, oke, Bu. Gugum. Hadir, main HP nih. hadir Ibu. Ayo Iya, bagus. Jangan main handphone Hadir. aja. Handphonenya ditaruh dulu, Gum. Iya. Nggak megang Ya. handphone, nggak megang handphone. Ya, Tidak kantongin baik. dulu handphonenya. Ya, baik. Ipi Sopani. Hadir, Bu. Oke. Maria Maria ke toilet, Bu. Ke belakang, Bu. Oke, Maria. Mas Lina, apakah hadir Mas Lina? Lagi ke belakang juga, Bu. Hadir, Mas Bu. Lina. Tadi dipanggil, Bu, ke Hadir. TU. Lagi dipanggil ke TU, Bu, ngomong ngumpulin ijazah. Oh gitu, Mas Lina. Oke. Novi? Ada, Bu, tuh. Hadir, Bu. Maaf, lupa aktifkan mikrofonnya. Oke, ada. Maria sudah ada? Sudah, Bu. Sudah. Hadir. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya Nurul Windy. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Retno? Hadir, Bu. Hadir. Dan yang terakhir Sylvia Indah. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah. Semuanya pada sehat di sini? Alhamdulillah, Sehat, Bu. alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat. Nah, teman-teman, karena sekarang ini cuacanya lagi tidak menentu ya, kita harus menjaga kesehatan ya. Makan sarapan, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, dan istirahat yang cukup. Nah, sekarang karena kita baru memasuki tahun ajaran baru ya, semester ganjil, kelas 8. Nah, kalian setelah lama libur nih, kita harus menampilkan lagi atau kita harus membangun lagi disiplinnya, terus tanggung jawabnya. Jadi kalian harus disiplin mengerjakan tugas, lalu masuk ke kelas, dan kalau misalnya gurunya sudah ada, kalau misalnya kalian ke toilet izin dahulu ya. Terus kalau misalnya gurunya belum datang, kalian ke toilet dulu. Jangan gurunya sudah datang, kalian malah izin ke toilet ya. Jadi sebelum guru datang, kalian harus sudah persiapkan semuanya. Terus tanggung jawab kalian sebagai siswa, tugas-tugasnya, terus kewajibannya harus dilakukan ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran pertama. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan sebuah tayangan untuk mencintai nasionalisme. Jadi kita sebentar. Kita dengarkan lagu dahulu ya.
menyanyikan lagu bentar ya, ini Ibu tampilkan dulu. Apakah sudah ada anak-anak? Belum ada. Belum. Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum. Baik, sebentar. Sebentar ya, teman-teman. Apakah sudah ada? Proses, Bu. Oke, Bu. Proses. Oh, Ya. lagi proses. Kita nyanyi bersama-sama ya. Siap, Bu. Iya, ayo saya nyanyi Kita yuk. nyanyi. Garuda apa sih lagu apa? Gugung suaranya Bagi negeri. bagus. Saya dulu paduan suara, Bu. Bagus, apalagi kalau diam. Bu Alfia. Ih, Alfia. Saya nggak. Ayo nyanyi, jangan ngobrol. Dia Iya, berkorban Berkorban untukmu. Pancasila Dasar adil makmur sentosa pribadi bangsa Satu. ayo maju maju ayo Ayo maju maju. maju Maju. Ayo, Maju. habis zuhur main. Akulah pendukung. Kita nyanyi lagi, teman-teman. Patrio, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Hore. Hafal semua lagunya? Hafal, Bu, itu kan lagu wajib. Hafal, Wajib. Hafal, Bu. karena kita sebagai warga negara yang baik harus menghafal lagu nasional, Bu. Ya, benar sekali ya Gugum ya, karena kita harus menghafal lagu-lagu nasional. Nah, sekarang karena kita mulai pembelajaran yang baru tentang masuk ke jenjang yang baru ya. Kemarin kalian kelas 7, sekarang sudah naik ke kelas 8. Nah, materi pertama pada kelas 8 adalah mengenai teks berita. Ya, nanti di akhir pembelajaran teks berita ya, kalian akan diminta atau akan ditugaskan untuk menuliskan atau menulis atau membuat teks berita. Ya, sebelum kalian menulis berita atau menulis teks berita, kalian harus tahu dulu nih apa itu berita. Ya, pengertian berita, ciri berita, lalu unsur-unsurnya, terus isi dalam berita. Nah, sebelumnya siapa yang sering menonton berita atau baca berita di koran atau di internet? Ya, Maria. Saya, Bu. Saya, Bu. Nonton di Maria, TV. Saya, Oh, nonton Bu. di TV. Maria biasanya Saya, Bu. menonton berita tentang apa, Maria? Bu, di TV. Ya, Lesti Bilar, Bu. Saya Bu Oh, di yang lagi TikTok. viral. Saya di TikTok Bu. Itu Bu yang Malang, Arema, Bu, Lesti Arema. Bilar. Yang bola, Iya, Bu, bola. Stadion. Iya. Sambo juga, Bu. Sambo. Ya, Sambo, Sambo. Tembak-tembak. ya banyak Sama Lesti sekali. Bilar, Bu. Lesti Iya, Bilar.
Nah, di televisi banyak sekali berita-berita yang berkembang. Nah, kita sebagai siswa SMP harus bisa memilih berita yang baik untuk kita ya. Jangan kalian menonton berita-berita tentang perceraian atau berita tentang kekerasan ya, dihindari ya. Terus ya kenapa Ipi? Ibu itu kesukaannya Windy, Bu, nonton tentang gosip, Bu, Rizky Bilar sama Lesti. Oh, Windy suka nonton itu. Kenapa Iya Bu, itu Windy? karena itu mudah dicerna Bu oleh anak-anak SMP. Kalau misalnya beritanya tentang politik, pilpres kita belum ngerti Bu. Paling BBM naik. Ya, kalau misalnya Udah turun lagi deh. BBM udah turun lagi. BBM sudah turun lagi ya. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak SMP, beritanya jangan yang berat-berat. Terus kalian juga jangan mengikuti berita-berita yang belum tentu kebenarannya ya. Jadi ketika kalian menonton berita, membaca berita, harus kalian pastikan dulu apakah berita tersebut adalah berita yang benar, berisi fakta atau berita hoaks ya. Jadi kalian jangan termakan oleh berita-berita atau kalian jangan terprovokasi oleh berita-berita hoaks yang ada di televisi. Gugum, handphonenya ditaruh dulu Gugum. Gugum. Ya, handphonenya ditaruh ya. Udah Bu, Mau izin tidak ke main toilet. handphone. Oh iya, Mas TikTok, Nima, Bu, main TikTok. silakan. Ditaruh dulu handphonenya ya. Apa mau Ibu ambil handphonenya? Simpan dulu ya. Oke, selanjutnya akan Ibu tayangkan materi tentang berita. Kalian simak ya. Siap, Baik, Bu. Bu. Oke. Apakah sudah ada? Sudah, Bu. Proses, Bu. Ya. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Sebelum tentang teks ini, sebentar. Ipi mau baca Ipi? Kenapa Mau, Ipi? Bu. Mau baca, Bu. Ipi, Windy, dan Novi ya. Gantian ya. Pertama Ipi dahulu. Ya, silakan Ipi dibaca. Baik, Bu. Suaranya yang keras ya. Teman-teman yang Siap. lainnya perhatikan ya. KPAI minta pemerintah perhatikan kesiapan pembukaan sekolah. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud memperhatikan lebih lanjut kesiapan pembukaan kembali sekolah, sebab pihak KPAI menilai minimnya infrastruktur sekolah menunjukkan ketidaksiapan protokol kesehatan yang dapat mengancam kesehatan anak dan guru saat dibukanya kembali sekolah. Lanjut, Bu. Ya, lanjut. Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti berkata hal tersebut sama pentingnya dengan wacana pemberian kuota internet gratis oleh Kemdikbud. KPAI mengingatkan Kemdikbud dan Kementerian Agama bahwa masalah di sektor pendidikan di masa pandemi saat ini masih dalam keadaan darurat. Ya, selanjutnya Windy. Siap Bu. Suara saya terdengar tidak Bu? Terdengar. Ya, yang lainnya Baik. perhatikan ya. Mulai dari memperbaiki pembelajaran jarak jauh atau PJJ fase 2 sampai pada penyiapan pembelajaran tatap muka dengan pemenuhan pemenuhan infrastruktur dan protokol atau SOP adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Ucap Retno kepada Kompas, Sabtu 29 Agustus 2020. Persiapan ini sangatlah krusial karena menyangkut keselamatan jutaan siswa, guru, dan warga sekolah lainnya. Lanjutnya. Selain itu, Ratna menambahkan bahwa data yang disampaikan oleh Direktur SMP Kemdikbud menunjukkan bahwa sudah 3.347 sekolah yang saat ini menggelar tatap muka dan ribuan sekolah lainnya juga terus berupaya untuk memaksa supaya sekolahnya dibuka.
Kondisi tersebut menurutnya tanpa pernah dipastikan mengenai kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatannya baik oleh pemerintah daerah maupun pusat dan gugus tugas COVID-19 pusat dan daerah. Lanjut ya, Bu. Iya, lanjut. Retno menyebutkan bahwa penyiapan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di satuan pendidikan memerlukan dana yang tidak sedikit. Persiapan tersebut tidak dapat hanya mengandalkan dana BOS karena dipastikan tidak akan cukup. Baik, terima kasih Windy. Selanjutnya, Novi. Silakan Novi. Baik, Ibu. Pengalaman SMK Negeri 11 Bandung yang sudah menyiapkan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di sekolahnya dalam pembelajaran tatap muka tak bisa hanya mengandalkan dana BOS, tetapi juga BOSDA dan dukungan anggaran komite sekolah. Tegas Retno. Retno menambahkan, data dari survei KPAI yang melibatkan 6.729 sekolah menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung budaya bersih dan sehat di satuan pendidikan masih minim. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda. Lanjut, Ibu. Lanjut. Oke, baik, Bu. Contohnya, hampir semua sekolah telah memiliki wastafel, namun jumlahnya sedikit dan belum menyebar. Masih terkonsentrasi ke toilet di sekolah saja. Padahal wastafel sangat diperlukan dalam adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Karena anak harus sering mencuci tangannya. Jelas Retno. Retno juga memaparkan, sebelum sebelum pandemi COVID-19 hanya 23% sekolah yang selalu menyediakan disinfektan. Sedangkan yang kadang-kadang menyiapkan disinfektan untuk tujuan perawatan sekolah hanya sebanyak 30% saja. Sudah, Ibu? Sudah, terima kasih. Nah, ini adalah contoh teks berita. Kira-kira isi teks berita ini tentang apa sih, anak-anak? Tentang? COVID, Bu, tentang COVID. Tentang COVID. Tentang COVID dan keadaan Ya, sekolah, COVID. Bu. Ya. Ya, lalu apalagi ya Alfia? Iya tadi Bu udah jawab tentang COVID. Tentang COVID. Ya, ini teks berita ini berisi tentang COVID ya, masa pandemi sebelumnya ya. Jadi di mana KPAI untuk meminta meninjau ulang dalam pembukaan sekolah. Nah, kita lihat lagi. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita. Nah, kita lihat dari teks yang tadi telah kita baca bersama-sama ya. Ada unsur-unsur beritanya atau biasa disingkat adik Simba atau 5W plus 1H. Nah, unsur yang pertama yaitu apa? Ada yang bisa baca? Unsur yang pertama? Saya, Bu. Maria? Peristiwa apa yang terjadi kesiapan Ya, pembukaan sekolah? Ya, peristiwa apa yang terjadi yaitu tentang kesiapan pembukaan sekolah. Lalu Di mana peristiwa itu terjadi? Mana? KPAI Pusat Jakarta. Ya, di KPAI Pusat Jakarta. Ya, selanjutnya, unsur selanjutnya, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Saya. Gugum. Boleh, Gugum. Kapan? Ya, Gugum. Ya, Gugum, suaranya tidak terdengar. Suaranya Gugum nggak ada tuh. Ya, Gugum, kenapa? Tidak ada. Gugum habis makan? Suara saya ada. Tidak ada. Ada, sudah ada. Gugum habis makan? Minum dulu, Gum. Belum ada itu suaranya Gugum. Belum ada. Tidak ada, Pak Gugum. Saya aja bulah ya. Oh, Ipi, boleh Ipi, silahkan. Saya aja, Bu. Siapa yang diwawancarai komisioner KPAI bidang pendidikan yang diwakilkan oleh Retno Listiarti? Ya, Gugum sudah ada suaranya, Gugum? Gugum? Belum ada. Sekarang ada, Bu. Sekarang ada nggak? Oh, sekarang ada. Oke, baik. Terakhir, Gugum. Silakan Ya, dibaca. siap. Ibu Fajaria, mengapa KPAI meminta
memperhatikan kesiapan pembukaan sekolah? Jawabannya adalah karena banyak sekolah yang masih belum siap dari segi fasilitas untuk menjalankan protokol kesehatan ketat sehingga mengancam kesehatan anak. Bagaimana solusinya? Jawabannya adalah diharapkan Kemdikbud dan pihak terkait lainnya untuk lebih mempersiapkan lebih lanjut atau menunda pembukaan sekolah hingga semua sekolah telah benar-benar siap untuk menjalankan protokol kesehatan untuk melindungi anak. Sudah, Bu? Ya, sudah. Nah, itu adalah unsur-unsur dari teks berita. Apa saja unsurnya? Yang pertama ada Apa? Apa, apa? siapa, Di mana? di mana, Kapan? kapan, Siapa? mengapa, siapa, Mengapa? bagaimana. Bagaimana? Ya. Nah, anak-anak perlu diingat untuk kalian mungkin kalian lupa atau kalian lupa dari unsur-unsurnya. Lihat saja atau ingat saja tentang adik Simba. Yang pertama A-nya itu apa? Apa? Ya, apa? Peristiwa apa yang terjadi? Lalu D-nya di mana? Di mana peristiwa terjadi? Lanjut K-nya itu adalah kapan peristiwa terjadi. Terus adik C-nya adalah siapa? Siapa yang mengalami atau siapa saja tokoh siapa saja orang-orangnya. Terus M, adik Simba, M-nya mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Lalu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, selanjutnya apa di sini ada yang mau dipertanyakan sampai sini tentang unsur-unsur berita? Sudah paham semuanya? Apa ada yang menanya? Oh ya, Windy. Kenapa Windy? Iya, lupa mikrofonnya. Kenapa Windy? Bu, berarti kita boleh menemukan unsurnya lebih dari satu. Misalnya kayak mengapa atau bagaimana atau siapa. Di dalam teksnya misalnya ada 2 jawabannya, berarti pertanyaannya berapa? 2 ya juga ya, Bu? Ya, teman-teman bagaimana? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Windy? Ayo, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Windy? Maria. Bisa. Dalam satu berita kita bisa ya Bu ya menganalisis lebih dari satu unsur. Jadi bukan hanya apa aja, tapi bisa siapa, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Ya, jawabannya benar ya. Jadi dalam teks berita kita bisa mengidentifikasi atau menentukan unsur-unsur lebih dari satu. Misalnya, yang terpenting jawaban dari pertanyaan tersebut ada di teks berita yang dibaca atau didengar. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok diskusi. Ibu sudah membagi kelompok. Kelompok pertama ada Alpia, lalu ada Gugum, lalu ada Maria. Kenapa mau gugum lagi sih, Bu? Iya, saya kemarin semua udah mata sama pelajaran sama Bu guru. Alpia. Tidak Sekarang apa-apa. gugum lagi. Kita tidak boleh pilih-pilih teman ya. Kita harus saling bersama, kerjasama yang baik. Terus kita harus tidak boleh memilih-milih teman. Harus saling bersama-sama ya. Lalu ada Novi dan ada Sylvia. Itu kelompok 1 ya, dicatat. Alvia, Gugum, Maria, Novi, dan Sylvia. Lalu kelompok 2 ada Ipi, ada Maslina, ada Windy, dan ada Retno. Sudah dicatat? Sudah berkumpul bersama teman kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang di sini sudah ada layarnya, teks beritanya apa belum? Belum, Bu. Terlihat, Bu. Belum. Oke, nah. Sekarang sudah ada? Belum. Belum? Sudah. Sudah. Sekarang? Sudah. Sudah. Ya, sekarang Besar, kalian Bu. Yang Nggak besar. kelihatan. baik.
Nah, sekarang kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, sudah Ibu bagi, untuk mengidentifikasi unsur-unsur berita pada teks ini yang berjudul siswa berkebutuhan khusus raih juara di ajang rias internasional. Jadi, nanti Ibu akan memberikan LKPD, lalu kalian jawab LKPD tersebut. Nih, contoh LKPD-nya ya. Sudah ada? Belum ada ya? Belum Bu, belum ada. Lagi proses. Bentar. Kalau belum ada berarti sudah? Sudah ada? Proses Bu, sudah. Ya. Nah, sudah muncul? Sudah besar? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, di sini ada LKPD tentang unsur-unsur teks berita. Kalian berdiskusi bersama dengan teman kelompoknya ya untuk mengisi LKPD ini. Jadi di sini ada yang pertama pengertian tentang teks berita, lalu ciri-ciri teks berita dan tentukan unsur teks berita. Nah, kalian menentukan unsur teks berita dari teks berita yang Ibu tampilkan yang tadi ya. Dan jangan lupa kalian mencari juga referensi tentang pengertian berita, lalu unsur-unsur berita, dan ciri-ciri dari berita. Silakan berdiskusi, kelompok. Baik, Bu. Baik Bu. Ayo Ipi, apa nih kita diskusi? Ayo berdiskusi. Iya, sebut ini Ibu, ciri-ciri. nggak bisa ngerjain sendiri aja, Bu. Oh, tidak bisa dong. Kita harus bekerja sama ya, berkelompok. Apa deh gugum orang kelompok ngerjain sendiri. Iya, soalnya kelompoknya nggak bisa kerja sama, Bu. Saya mendingan sendiri aja kayaknya deh. Ya, tidak boleh Soalnya seperti saya itu ya, pasti Gung bisa- ya. Harus Saya pasti bersosialisasi. bisa ngerjain, Bu. Bu Alfia mah ngobrol doang sama Bu Maria. Ganggu. Kita tuh diskusi ya Bu Maria, bukan ngobrol. Ya, Gugum diskusi bersama-sama dengan Maria dan Alfia ya, jangan sendiri ya. Diskusi Ya kelompok. udah deh, Bu. Baik, Bu. Jadi harus bareng-bareng, Bu, ngerjainnya ya. Ya, harus Kelompok. bersama-sama kerjakannya. Tidak boleh sendiri-sendiri. Baik, Bu. Ya udah deh, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Alfia. Ya dari tadi juga lagi ngerjain Gum. Sama Bu Maria. Kelompok 1 udah ada ya, itu ya di grup ya, kelompok 1. Yuk kita lihat bareng-bareng yuk. Oke, yuk. Tadi ada Novi. Ya, diskusikan yuk. bersama-sama ya. Yuk. Bagaimana, ada kesulitan? Tidak ada? Ya, Ibu izin bertanya, Bu. ya Ipi. Ibu ini Kenapa? saya masih bingung, Bu, cara bedain mengapa dan bagaimana. Gimana ya, Bu? Ya, mengapa dan bagaimana. Jadi adanya sebab akibat ya, Ipi ya. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Ya, terus bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Jadi adanya sebab akibat dari sebuah peristiwa, ya. Ibu, ini kan tentang ini, Bu, apa namanya, prestasi Ya, kenapa prestasi itu? apa namanya, yang anak berkebutuhan khusus mendapatkan prestasi ya, Bu ya, Ya, di ajang Tata Rias internasional, ya. internasional. Lalu mengapanya? Kita lihatnya kemana, Bu? Mengapa mereka bisa berprestasi, Bu? Ipi diskusikan bersama teman kelompoknya ya. Ya, Bu, soalnya Mengapa? Windy diam aja, Bu, saya tanya. Ayo kerjasamanya, Windy, Ipi. Iya Bu, saya masih bingung. Ya, Windy, Ipi, dan
Retno ya. Ya, Ibu Retno Ipri apalagi dan- Bu diam aja nih Bu. Kenapa Retno diam saja? Aku lagi mikir. Kamu nanya-nanya terus. Ganggu. Bagi ketua kelompok yang baik Bu. Ya. Siapa saja yang terlibat? Kan kamu bukan ketua kelompok lagi, Ipi. Hah? Emang bukan Bu, saya Ipi emang di orang saya kenapa? ketua kelompok abadi. Itu mau ketua kelompok. Kalau misalnya mengapa itu adalah jawaban mengenai alasan ya, alasan peristiwa kenapa peristiwa berita bisa terjadi. Kalau misalnya bagaimana itu adalah langkah-langkah atau kronologinya. Ya, kronologi peristiwanya. Seperti itu ya. Baik Bu. Bagaimana Ipi Ya. dan Windy sudah mengerti? Sudah Bu, tinggal Retno Bu yang belum nih Bu. Sudah Baik Bu, kita kelompok sebentar lagi 1 selesai. ngerti Bu, ngerti semuanya. Kelompok 2 mah kebanyakan nanya Bu, nggak ngerti mereka mah. Kan kita aktif. Soalnya Ya. kelompok Nah. kelompok 1 punya Pak Gugum tahu Ibu, makanya bisa semua. Anak Gugum juara Bu kelas ya? Alfia nggak ngerjain, nyontek doang Bu Alfia mah. Astagfirullah. Maria juga tubuh jalan-jalan Bu, Sabar, nggak ngerjain. Maria mau Maria kemana mau tuh, kantin Maria? Bu, mau ke Maria mau kantin. cabut. Maria mau ke kantin Bu, marahin Bu. Ibu marahin Maria mau Maria kemana? Bu. Jangan kemana-mana dulu Maria, belum waktunya ya. Udah mau Masih ada. Maria Bu, pakai Bu, masker Bu, Maria mau pergi Bu. Ada. Sekarang kita Teman-teman diskusi dulu. saya, Maria kita diskusi dulu, jangan pulang dulu, waktunya masih lama. Bukan, gara-gara Alfia Bu tadi Nggak ngata-ngatain pulang, Bu. Maria. Nggak pulang. Bener, Bukan, Bu. gitu. Aku duduk aja nih. kita mah bestie ya Bu Maria. Ayo Gugum jangan ganggu temannya. Ayo kerjakan diskusi kelompok Gum. Bu, ini lagi diskusi Bu. Ya. Ya kan Alfia? Iya banget. Ayo Bu, sebentar lagi. Oke. Nah, Diri Bu, Gugum Bu, udah rame-rame kok Bu itu. tidak Lagi boleh shaming seperti Bu. itu. Ya, itu tidak Ya boleh Allah. seperti itu ya. Tidak boleh mengejek temannya. Ya. Saya dikatain gendut Bu. Tidak boleh. Tidak boleh. Ipi, Tidak boleh. kalau ngomong suka bener. Ih, Yang lainnya Alfia tidak boleh. Tidak boleh meledek temannya ya. Harus bersama-sama teman-temannya. Tidak boleh bersama-sama saling gendut ya meledek. Bu. Sama-sama gendut Gugum tidak. nggak gendut. Gendut itu berarti kan sehat Nggak ya. gendut. Sehat. Ini Bu, Gugum itu yuk kita gemoy. mulai ya Bu. Ya, kita mulai ya presentasinya. Yang lainnya perhatikan ya. Oke Bu. Kelompok Baik satu, Ibu, ya. saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya.
saya, Gugum, mewakili kelompok 1 bersama Alpia akan mempresentasikan tentang LKPD di unsur-unsur teks berita. Yang pertama, tentang jelaskan pengertian teks berita. Kemudian yang kedua, sebutkan ciri-ciri teks berita. Kemudian yang ketiga, tentukan unsur-unsur teks berita. Jawabannya yang pertama, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks berita. Yang pertama objektif, yang kedua faktual, yang ketiga aktual. Nah, pertanyaan nomor 3 akan dibacakan oleh Alpia. Silakan Alpia. Boleh, Baik. Yang keras suaranya Siap, Alvin Umi. ya. Siap, Bu. Ih, Gugum, ke bawah dong. Ya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur berita. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi, yaitu juara lomba rias internasional. Yang berikutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Di Bali, tepatnya di Bali, Indonesia. Ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? 15 sampai 18 September 2022. Siapa saja yang ikut lomba? Peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Mengapa mereka menang? Karena mereka selalu latihan. Bagaimana penilaian lomba? Penilaian dari keserasian make up dengan temannya, lalu pemilihan warna, kreativitas, dan juga yang kerapihan dan kebersihan selama pengerjaan make up. Ya, Baik, sudah. Bu. Udah itu, Udah, Bu. itu jawabannya. Ya. Kelompok 1, Terima terima kasih kelompok kasih. 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, Baik, Ibu. Ya, terima Saya tutup kasih ya ya. kelompok 1. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mau mempresentasikan? Gimana kelompok 2 ada perbedaan dari kelompok 1? Apakah jawabannya sama? Beda Bu, ada Bu, beda Bu. Ada beda. Ya, Ipi dan Retno ya. Ipi sama Ya. Retno presentasi. Baik Bu, Retno yang tahu bedanya apa nih Bu? Ya, Gitu boleh. dong. Kelompok yang baik. Kelompok ya harus saling bekerja sama ya. Silakan Baik, kelompok Bu. 2. Ya. Baik, ya izin kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai unsur-unsur teks berita. Yang pertama, pengertian dari teks berita itu apa akan dibacakan oleh Retno. Silakan Retno. Ya, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita: 1 faktual, 2 aktual, 3 unik dan menarik, 4 sistematis dan lengkap, 5 komunikatif. Unsur-unsur berita: peristiwa apa yang terjadi? Siswa berkebutuhan khusus raih juara di ajang rias internasional. Tanggal 15 sampai 18 September 2022. Selanjutnya, siapa yang ikut lomba? Yaitu peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Mengapa mereka menang? Karena mereka selalu rutin berlatih dan didukung oleh sekolah dan guru. Selanjutnya, bagaimana penilaian lomba? Penilaian lomba dari keserasian make up dengan tema, lalu pemilihan warna, kreativitas, dan juga kerapihan serta kebersihan selama pengerjaan make up. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi perbedaannya apa Ipi antara kelompok 1 dan kelompok 2? Jawabannya tadi kata Ipi ada yang berbeda. Apa? Ada Bu, di bagian unsur-unsur disebutkan Bu, kelompok 1 hanya menyebutkan 3 unsur, 3 ciri-ciri. Kalau kelompok kami menyebutkan lengkap Bu, ada 5. Ya, terima kasih ya. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi unsur pada teks kelompok 1 dan kelompok 2. Kita ada yang masih ingat nggak tentang pengertian berita? Berita itu apa sih? Apa saja yang tadi kita telah pelajari? Apa itu berita? Ada yang masih ingat?
Ada Bu. Apa, Ipi? Teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau berbagai informasi yang telah terjadi di lapangan dan bersifat fakta, Bu. Ya, benar sekali. Terus, ciri-ciri berita. Apa saja? Saya Bu, Oh, Gugum, boleh. Ciri-ciri berita apa saja, Gu? objektif, Bu? faktual, terkini. Itu Bu yang saya tahu Bu. Tuh. Yang lainnya ada tambahan ciri-ciri dari teks berita Unik dan menarik, dan menarik. Lalu, sistematis dan lengkap, dan komunikatif. ya, itu ya. Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari teks berita? Ciri-ciri dari teks berita ada 5, yaitu faktual, aktual, unik, dan menarik, sistematis dan lengkap, dan komunikatif. Lalu, unsur-unsur berita apa saja? Unsur-unsur berita ada yang masih ingat? Adik Simba, Bu. Adik Simba. Adik Simba. Apa saja adik Simba itu? Apa Ya, di Mas mana? Lina. Kapan, Ya, lalu? siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, pintar, hebat sekali. Nah, cukup sekian ya untuk pembelajaran kita hari ini. Besok kita ketemu lagi masih tentang teks berita, tetapi untuk pertemuan selanjutnya tentang menyimpulkan isi dari berita ya. Jadi pertemuan besok kita menyimpulkan isi berita dahulu, lalu nanti kita akan mencoba pertemuan selanjutnya mengenai menulis teks berita ya. Kita akan belajar menulis dari berita yang ada di sekitar kita di lingkungan sekolah. Baik, anak-anak ada yang bertanyakan dari sini? Dari saya sudah cukup, Ibu. Udah jelas Ibu. Ibu, sudah cukup. Udah lapar, Gugum udah lapar. Udah lapar, Bu? Enggak Bu, saya puasa hari ini. Puasa, alhamdulillah, masya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Kayaknya Nah, Gugum diet ya. kenapa? Kayaknya Gugum diet itu Bu, puasa. Apa Gugum bayar utang? Bayar utang puasa Ramadan? Diet, Bu. Lagi suka sama cewek, Bu. Soalnya, Bu. Lagi suka sama Retno, Bu. Oh, Gugum suka sama Retno. Ya, hoax banget ya. Hoax banget. Ya, Ipi, dalam menyampaikan sebuah informasi maupun berita harus berdasarkan fakta ya. Jangan hoax atau jangan berita rekaan ya. Jadi ketika Bu, sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini Bu, bahwa kalau kita ya, mau benar informasi sekali. itu Sesuai harus dengan sesuai dengan realitanya, nggak boleh ya, mengada-ngada. Nah, tadi IP contoh yang mengada-ngada, berarti dia bukan termasuk berita yang faktual Bu. ya. Nah, ketika kita ya Ipi ya, kalau misalnya menyebarkan informasi, sebuah informasi maupun berita kan berita hoax atau berita bohong ya, karena bisa berdampak negatif ketika kita menyebarkan berita atau informasi bohong ya. Seperti itu ya Ipi ya. Siap, Ibu. Alhamdulillah jadi semakin paham dengan materi teks berita kita dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Siap, Terima kasih ya Bu baik. Fajari ya. Ya, sebentar lagi kita pulang ya. Berdoa dulu. Ipi, Siap. silakan pimpin doa. Baik, Bu. Mari teman-teman, setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini banyak kebaikan yang melekat pada diri kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa diaminkan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok ya anak-anak.